Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita menyanyikan Kidung Pasaman Jawi angka 1 sang doso pitu kangge nyawisaken diri nampi wedaring sabda. Sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya kula sujud manembah Gusti marak ngabiyantara Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya kawula cuma wis ing manah
Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari kitab Esra pasal 7 ayat 11 sampai 26. Bagian dari perikop Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaraan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini: segala yang diminta daripadamu oleh Imam Esra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hei Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, renungan saat ini dengan tema Artasasta. Raja Persia ini dijuluki Longimanus, artinya si lengan panjang.
Julukan ini mungkin berkaitan dengan luasnya kerajaannya, sehingga jangkauan kuasanya jauh sekali. Namun, bagi Ezra dan rombongannya, lengan raja ini bukan saja panjang, melainkan juga penuh kemurahan hati. Ini terbukti dari isi surat jalan yang diberikan raja kepada Ezra. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, perlengkapan yang diterima Ezra dari raja dan yang diuraikan secara rinci dalam surat itu sungguh murah hati, dengan kalimat akhir sebagai bukti yang menggarisbawahi perkenan raja. Dan garam tidak terbatas, kalau kita baca di ayat 22. Pada masa itu garam sama seperti sekarang merupakan kebutuhan hidup yang utama. Garam juga merupakan bagian pokok dalam upacara kurban Yahudi. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, untuk kita renungkan. Ini seharusnya mengingatkan kita pada cara Allah bekerja. Jika Ia mengutus hambanya melakukan suatu misi, sebagaimana Ia mengutus Ezra, maka dekret yang dikeluarkannya dari surga menentukan bahwa harus tersedia selalu perlengkapan yang secukupnya untuk kehidupan dan ibadah. Kasih karunia Allah memang tidak terbatas. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda-Mu, sungguh-sungguh menginspirasi dan memotivasi kehidupan kami. Karena sabda-Mu sungguh menjadi sumber hikmat bagi kami, petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami tidak salah langkah, tapi senantiasa menuruti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersatu hati dalam iman dan harapan, berdoa untuk dunia, berdoa untuk bangsa Indonesia, terkhusus kota Salatiga dan kota-kota di sekitarnya. Mohon belas kasih-Mu ya Allah untuk apa yang terjadi di Indonesia ini. Pandemi Corona belum berakhir, disusul rupa-rupa bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial kemanusiaan. Menjadi keprihatinan kami bersama, menjadi pangatak dan pamberek kami bersama untuk mewujudkan belas kasih-Mu itu bagi sesama yang membutuhkan. Berkati pemerintah dari pusat hingga daerah dan jajarannya untuk sungguh-sungguh dimampukan menghadapi pandemi virus corona maupun bencana alam dan bencana sosial ini. Tokoh agama, tokoh masyarakat, penegak disiplin, aparat keamanan, tenaga medis, tenaga profesional, para sukarelawan yang terus bahu-membahu untuk berjuang menghadapi pandemi virus corona maupun bencana alam dan bencana sosial. Biarlah kami juga terus terlibat baik dalam doa-doa kami, dana kami, maupun daya kami. Ya, saudara-saudara kami terus merasakan pemeliharaan Allah melalui kehidupan kami. Demikian pula gereja-Mu secara organisasi maupun organisme. Biarlah kami juga terus tergerak untuk mengulurkan doa-doa kami, bantuan kami, dana dan daya kami,
sehingga apa yang kami nyatakan sebagai bagian jawab atas tugas tanggung jawab moral, sosial, spiritual kehidupan menggereja. Terkhusus gerejamu GKJ Salatiga Timur dalam mempersiapkan 3 pepantan Karanggondang lawan Gubang Setro untuk berbiak dan juga menahbiskan Vikaris Nugroho Wisnu Trisasongko. Tuhan rahmati dan restui hingga di tanggal 18 Februari nanti boleh berjalan dengan baik, lancar, aman. Demikian pula segenap umatmu, anak-anak sampai adiuswo, dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya, Allah senantiasa campur tangan, ngerso jangkung dan ngerimati setiap kami, sehingga kami terus bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur satu dengan yang lain. Ya Allah, Kau mendengar setiap ungkapan isi hati kami, doa-doa pribadi yang kami naikkan kepadamu. Sepenuhnya kami serahkan di dalam kebijaksanaan dan kuasa Allah. Inilah panuwun dan panyuwunan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita bersama arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Kristus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.